Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu yang berjudul Pengantar Studi Islam. Selalu ikuti di bab-bab selanjutnya ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channelku. Baik, dalam bab yang pertama yaitu Islam dan studi agama. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa maksud dan pengertian dari pengantar studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan. Pengertian dari pengantar studi Islam adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, yaitu apa? 1. Al-Quran, 2. Hadis atau as-sunnah, 3. Ijma'. Terus pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Di dalam bab yang pertama, Islam dan studi agama, yang pertama menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Yang kedua yaitu urgensi studi Islam. Yang ketiga yaitu tujuan studi Islam. Pengertian studi Islam di sini ada beberapa yang mengatakan, yang mendefinisikan. Yang pertama yaitu definisi agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta a dan gam. A berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi, kata tersebut berarti tidak pergi, tetap di tempat, atau disebut langgeng, diwariskan secara turun-temurun dalam pandangan Islam. Agama selalu dihubungkan dengan istilah din. Din itu apa? Din bahasa Arabnya dari agama. Dan kata din secara etimologi adalah peraturan ilahi yang mengantarkan orang berakal sehat dengan sadar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu definisi Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata aslama dan salam yang merupakan fi'il madhi atau kata kerja yang lampau. Adapun pengertian Islam dari segi istilah menurut Harun Nasution adalah agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, sebagai utusan Allah. Islam hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang tidak hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan Islam. Yang ketiga yaitu definisi studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu dirosah Islamiyah. Sedangkan dari Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Adapun pengertian studi Islam secara sederhana dapat dikaitkan sebagai usaha untuk mempelajari
hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu urgensi studi Islam. Yang pertama yaitu 1. Umat Islam saat ini dalam kondisi problematika. Apa maksud dari problematika? Yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah menjadi problem yang tidak kunjung tuntas. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya umat Islam di Indonesia yang apatis terhadap kegiatan ibadah. Yang kedua yaitu umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Manusia di zaman sekarang mengalami problematika yang sangat menurun dari segi adab seperti sopan santun terhadap guru, orang tua, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tujuan studi Islam. Yang pertama, mempelajari secara mendalam hakikat agama Islam dan posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Maksudnya yaitu misalkan sekarang saya sedang menduduki menganut agama Islam. Lah, maka dari itu kita harus tahu di dalam agama Islam, hakikat di dalam agama Islam itu apa? Dan posisi agama Islam itu sendiri, serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Misalkan sekarang saya menganut agama Islam, jadi jangan sampai kita mengolok-olokkan atau merendahkan agama lain yang mengakibatkan terpecah belahnya kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam. Pokok-pokok isi ajaran agama Islam di sini yaitu ada 3. 1. Akidah, syariah, dan akhlak. Kita harus mengetahui apa itu akidah, apa itu syariah, dan apa itu akhlak, dan penjabarannya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Selanjutnya yaitu mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tepat, abadi, dan dinamis serta aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Sumber dasar ajaran agama Islam yaitu ada 4. 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma', 4. Qiyas. Dari sumber dasar ajaran agama Islam tersebut, kita harus mengetahui apa isi dari Al-Quran, apa isi dari hadis dan ajarannya, begitu seterusnya. Terima kasih sudah menyaksikan di bab pertama ini, dan selalu ikuti ya pada bab selanjutnya, yaitu bab yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.